Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Meti Ratnapuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iim Rohimah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Bakti Persada Majalaya Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Ibu Meti Ratnapuri SPDI MPDI. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi pengelolaan lingkungan belajar. Pertama, saya akan memaparkan mengenai definisinya dulu. Pengelolaan lingkungan belajar ialah penataan, pengaturan, serta pengadministrasian suatu tempat yang dijadikan sarana atau wadah untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang baik dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam menerima informasi serta menciptakan situasi belajar yang menyenangkan sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Kemudian tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar ini ialah menyediakan fasilitas untuk berbagai kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, kemudian lingkungan emosional serta lingkungan intelektualnya. Kemudian tujuan khususnya dari pengelolaan lingkungan belajar ini ialah menciptakan situasi dan kondisi kelas yang bisa mengembangkan kemampuan siswa, kemudian menghambat segala hal yang menghalangi interaksi antar siswa dalam proses belajar mengajar, kemudian menyediakan dan mengatur sarana prasarana yang dibutuhkan oleh siswa untuk mendukung proses belajarnya. Yang terakhir adalah pembagian dari pengelolaan lingkungan belajar ini terbagi menjadi dua, ialah lingkungan belajar yang ada di sekolah, kemudian lingkungan belajar yang ada di luar sekolah. Lingkungan belajar yang ada di sekolah atau indoor itu seperti ruang kelas, ruang lab, ruang perpustakaan, ruang serbaguna ataupun ruangan-ruangan lain yang bisa dijadikan tempat atau sarana untuk proses belajar mengajar yang bisa membuat siswa nyaman dalam proses mengenyam pendidikannya. Kemudian ada lingkungan yang ada di luar sekolah atau outdoor, yaitu tempat-tempat yang bisa dijadikan sarana untuk siswa menyerap berbagai pengetahuan atau dalam proses belajar mengajarnya, yaitu seperti di museum, di monumen, di lapangan, di masjid, di taman, ataupun di kebun. Demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai pengelolaan lingkungan belajar ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Charmadi Laga. Kebetulan saya ini salah satu mahasiswa dari STAI Bakti Persada Majalaya Bandung yang sekarang saya lagi berada di semester 5, insya Allah. Alhamdulillah lagi berada di semester 5. Untuk jurusan yang saya ambil adalah tarbiyah, sedangkan prodi yang saya ambil adalah manajemen pendidikan Islam. Nah, pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu tugas dari MK manajemen kelas yang didoseni oleh Ibu Hadiah Meti Ratnapuri MPDI. Adapun pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang salah satu judul yang ada di silabus MK manajemen kelas, yaitu tentang pengaturan ruang belajar. Oke, langsung saja pada pokoknya, yaitu tentang pemaparan pengaturan ruang belajar. Mengatur lingkungan fisik bagi guru, bagi pengajar itu adalah titik mula untuk mengelola ruangan kelas. Karena hal ini merupakan sebuah tugas bagi guru yang dilakukan oleh guru sebelum kegiatan kelas dilakukan.
pengaturan yang dilakukan oleh guru itu dapat memberikan komunikasi bagi siswa bahwa guru tersebut mengharapkan agar semua anggota siswa yang ada di kelas tersebut ikut serta, turut serta dalam pengelolaan kelas. Adapun pengaturan ruang kelas itu merupakan sebuah kemampuan bagi guru, adalah sebuah kemampuan dalam memanajemen kelas dan menciptakan pengelolaan iklim kelas. Menurut Khaloli dan Edmund, sedikitnya ada 4 kunci bagi guru untuk membuat pengaturan ruang. Penerapan disiplin perilaku anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeli Septiani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi yang berjudul Pembinaan Disiplin Perilaku Anak. Nah, apa sih disiplin itu? Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Santoso mengemukakan bahwa disiplin merupakan kesadaran akan sikap dan perilaku yang sudah tertanam dalam diri seseorang sesuai dengan tata tertib yang berlaku dalam suatu keteraturan secara berkesinambungan pada suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Nah, penegakan disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan siswa, akan tetapi digunakan untuk mengontrol tingkah laku siswa yang dikehendaki. Lalu, apa pentingnya pembinaan disiplin perilaku anak ini? Pembiasaan disiplin pada diri anak sangatlah penting, karena dengan disiplin dapat memantapkan peran sosial anak. Adapun tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku anak yang sesuai dengan peran yang ditentukan lingkungan atau kelompok sosial. Untuk itu, dalam penanaman disiplin ini perlu peran orang tua di rumah dan peran guru di sekolah. Di rumah, orang tua dan anggota keluarga lainnya merupakan model yang ditiru anak dalam pembentukan disiplin diri. Begitu pula halnya di sekolah. Seluruh aturan umum maupun aturan khusus dengan arahan dan bimbingan dari gurunya dapat membentuk perilaku anak dan memantapkan pembentukan perannya dalam lingkungan. Lalu, teknik apa saja yang dapat dilakukan oleh guru terhadap pembinaan disiplin anak ini? Ada 3 teknik yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, teknik otoriter. Penerapan hukuman pada anak bertujuan untuk memperkuat kepatuhan anak-anak akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan teknik ini, guru harus mempunyai kewibawaan dan otoritas terhadap anak, bahwa guru mempunyai kelebihan dan kekuasaan terhadap anak yang dihadapinya. Yang kedua, teknik permisif. Pada teknik ini, guru memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Dalam hal ini, campur tangan guru yang berlebihan dianggap suatu hambatan bagi anak dalam menentukan segala tindakannya. Lalu yang ketiga, ada teknik demokratis. Penerapan teknik disiplin demokratis menekankan pada pemberian kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak biasanya menjadi seorang yang dapat diajak bekerja sama, mandiri, percaya diri, kreatif, dan ramah. Lalu bagaimana sih penerapan disiplin perilaku anak ini? Penerapan disiplin di kelas terhadap perilaku anak dilakukan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai, pada saat kegiatan berlangsung, serta sesudah pelajaran berakhir. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran diharapkan anak berperilaku rapi, tertib, memiliki rasa ingin tahu, merasa puas atas perilaku yang dicapai, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta sopan. Waktu pembelajaran berakhir, diharapkan anak berperilaku memberikan hormat kepada guru, berdoa, meneliti tempat duduknya agar tidak ada yang ketinggalan. Lalu setelah menerapkan pembinaan disiplin pada perilaku anak, selanjutnya guru menerapkan hukuman dan hadiah.
Penerapan hukuman dan hadiah yang benar dan tepat pada anak merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku anak menjadi makhluk sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Adapun bentuk-bentuk hukuman dan penerapan pada anak, yang pertama bertujuan mengembangkan hati nurani, yang kedua jelas dan disertai alasan, yang ketiga memberikan alternatif yang dapat diterima anak, yang keempat memperhatikan akibat dari penerapan hukuman, yang kelima adil, dan yang keenam aktif memahami masalah anak. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.